Pemirsa yang berbahagia, jadi kalau kita mau meringankan beban orang lain, menghilangkan kesulitan orang lain, maka Allah besok akan menghilangkan kesulitan kita di hari kiamat. Wa man yassara ala muslimin yassarahullah alaihi fid dunya wal akhirah. Kalau kita membuat mudah pada orang yang dalam keadaan sulit, juga Allah akan memudahkan kita di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang mau nutupi aib orang lain akan ditutupi. Lah ini biasanya orang tidak begitu, mendengar temannya berbuat tidak baik lalu kita berusaha untuk memposting ya. Maksudnya tidak begitu, kita diem, jangan kemudian tanya, kamu tahu enggak apa itu loh. Nah, ya seneng itu kalau mengungkap apa aibnya orang lain, karena dikatakan kan begitu ya, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak. Tidak boleh begitu. Nabi mengatakan idza aratta uyuba ghairi fadkur uyuba nafsi. Kalau kamu ingin membicarakan aib orang lain, kamu cari dulu aibmu ada apa tidak. Kan pasti ada itu. Tapi kebanyakan orang tidak begitu, seneng, namanya gosip ya. Wah ini gede, dosanya gede itu. Nah ini harus ditutupi. Kalau kita bisa nutupi itu, besok kesalahan kita, aib kita akan ditutupi oleh Allah, itu loh ya. Kemudian wallah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong kepada hamba yang menolong saudaranya. Nih ya. Jadi kalau kita menolong orang lain jangan pernah berharap dibalas, jangan. Kita ikhlas saja. Karena nanti yang akan membalas itu Gusti Allah. Yakinlah. Selama kita suka menolong, pasti Allah menolong. Dan ketika Allah menolong, kita tidak tahu kapan menolongnya, tidak pernah memberitahu kan, oh ini kamu saya tolong ya, karena kemarin kamu tolong temanmu, tidak begitu. Yang penting selalu kita menolong. Selama kita menolong orang lain, maka Allah akan menolong kita. Ya. Kemudian wa man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sallallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Nah, orang yang mencari ilmu ini luar biasanya, maka sangat sayang kalau ada orang sungkan cari ilmu, sungkan sekolah, sungkan kuliah, sungkan mondok, itu keliru. Karena apa? Ketika kita mencari ilmu, Allah memberikan jalan yang mudah untuk tidak hanya menuju karier, sampai menuju surga. Ini ya, makanya jangan ya, wah saya kan masih sekolah, kita boleh tawuran, kita boleh bebas. Itu keliru di situ. Cari ilmu seperti itu lah. Kalau begitu cari ilmu ya dapat ijazah dapat, tapi kemampuan tidak dapat, keberkahan tidak ada. Ini yang perlu diperhatikan. Tetap, wah saya harus membuat sakit hati guru saya, saya masih pelajar, jangan begitu. Karena ini kalau kita betul-betul ilmu, Allah membuka jalan untuk sana. Nah, kemudian saya kembali akan fokus pada masalah utang ya. Jadi apa utang itu boleh, ngutangi ya boleh. Tadi saya singgung pada permulaan, sering orang itu utang awalnya senyum manis ya, guyang-guyu, ramah tamah, dia berjodoh. Besok kalau saya dipinjemin duit nanti saya kembalikan ya setahun lah misalnya begitu. Tapi tidak sedikit ketika dia ditagih, jadi bentrok, tukaran, bahkan kadang-kadang sampai pengadilan itu, sampai bawa senjata, kamu nagih lagi awas, ada begitu. Itu realita. Nah, bagaimana etika utang? Adab sopan santun orang yang utang. Utang itu boleh, tapi ada aturannya. Yang pertama, harus diniati. Apa niatnya? Saya niat utang tapi akan melunasi, itu harus. Itu diniati. Jangan sampai pokoknya utang lah ini.
diniati nawaitu utang tapi bakal lunasi gitu. Nah, ini penting karena apa? Yang Nabi dawuh man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu anhu wa man akhadha yuridu an atlafaha atlafahullah. Kata Nabi, orang yang utang dengan niat akan mengembalikan. Aku utang tapi nanti mau mengembalikan. Itu Allah memberikan kekuatan bisa nyaur itu maksudnya. Delalah bisa nyaur. Niatnya baik. Allah itu kan sesuai dengan don kita, sesuai dengan apa perasaan kita. Kalau kita punya perasaan baik, Allah pun baik. Saya utang, nanti saya akan mengembalikan. Itu Allah memberikan jalan keluar. Tapi sebaliknya kalau kita utang kemudian sudah tidak benar, lah utanglah gampang nanti lah. Kalau punya saya berikan kembalikan, atau kalau perlu ya tidak saya kembalikan. Ya betul, tidak bisa kembalikan itu. Jadi kita boleh utang tapi niati akan mengembalikan. Itu namanya adab tata keramanya utang. Yang kedua, ya sebaiknya utang itu disaksikan kalau jumlahnya banyak. Ya. Ini biasanya berlaku pada koperasi syariah atau bank-bank syariah itu memanggil notaris menyaksikan kalau hari itu tanggal itu jam sekian si A utang sama si B akan kembalikan sekian tahun misalnya. Itu harus, uang itu saja kadang ya meleset ya. Ini penting supaya disaksikan karena berdasarkan satu pernyataan dari Ibnu Abbas yang dikutip dari Imam Asyirazi dalam kitab Muhadzab disebutkan asyhadu anna salafal matmun ila ajalin qad halallahu fi kitabihi wa adzina fihi faqala ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtubuhu. Pernah ada transaksi utang piutang yang mengembalikannya dengan jangka waktu. Lah ini Quran memberikan perintah idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah ya tidak dengan cara tunai, utang tapi tidak nyaur, cepatlah, tempo lah begitu. Untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulis, dicatat. Catat supaya tidak mukir ya di depan notaris. Lalu apa saja yang menjadi etika utang? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini.